Kita lanjutkan diskusi tentang Al-Isra'iliyat. Pertama, materi Isra'iliyat ini sebenarnya ya sudah Anda pelajari di mata kuliah sebelumnya, Ulumul Quran atau Ulumul Hadis. Dan secara substansi sebenarnya ya sama saja. Hanya di dalam mata kuliah Ad-Dahil ini kita akan mencoba untuk merinci mana-mana Isra'iliyat yang terkategori Ad-Dahil dan mana-mana Isra'iliyat yang terkategori Al-Asil. Khususnya dalam konteks penafsiran Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, yang perlu kita ketahui bersama ya terkait dengan data-data tafsir yang berupa riwayat Isra'iliyat adalah kategorisasinya. Tapi saya sebelum masuk ke bagaimana mengetahui kategorisasi Isra'iliyat, review sejenak ya terkait dengan Isra'iliyat itu apa. Tadi sudah disampaikan oleh pemakalah. Walaupun saya lihat tadi ada cara baca beberapa yang kurang tepat, itu tolong diperhatikan ya. Cara baca ayat, cara baca buku, nama, dan lain-lain. Itu diteliti betul biar tidak salah, terutama ayat-ayatnya ya. Isra'iliyat itu bentuk jamak ya. Mufradnya adalah Isra'iliyatun. Isra'iliyatun. Jamaknya Isra'iliyat. Ya jamak muannas salim berarti. Nah, Isra'iliyah itu sendiri nisbat kepada Israel. Israel itu lakab dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub ini punya banyak anak, setidaknya dalam sejarah kita kenal sekitar 12 bersaudara. Ada Yusuf, ada Binyamin, ada Yahuda, dan seterusnya yang dari putra Yakub. Inilah nanti banyak yang menjadi tokoh-tokoh besar, termasuk juga menjadi para nabi dalam kaum Bani Israel. Ya. Jadi hampir semua garis keturunan Ishak ke Yakub, ya Yakub ke bawah itu hampir banyak yang menjadi nabi-nabi Bani Israel. Disebut Bani Israel itu karena nisbat kepada Yakub tadi ya. Nah, Israel sendiri itu bahasa Ibrania atau bahasa Hebrau, ya, Isra dan Il ya. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Israel itu sama dengan Abdullah, Il itu Allah ya, nama Tuhan dalam bahasa Hebrau atau dalam bahasa Ibrania. Makanya Jibril, Israfil, Israel, Mikail, ya, itu bahasa-bahasa Hebrau ya. Jadi Il itu ya Allah kalau bahasa Arabnya ya. Kalau bahasa Indonesia ya Tuhan. Jadi Israel berarti Abdullah, hamba Tuhan, hamba Allah. Ya, disebut dengan julukan Israel Yakub ini ya karena memang beliau seorang nabi yang dikenal dengan abid ya, ahli ibadah, sebagaimana kita semua sudah tahu. Nah, kenapa cerita-cerita masa lalu itu kemudian diberi istilah Israel, nisbat kepada Yakub ya, dan keturunannya? Ya, karena dari mereka lah ya, generasi-generasi awal Islam, sahabat tabi'in itu mendapatkan cerita-cerita mengenai masa lalu. Nah, seandainya tidak ada
keturunan dari Bani Israel, bisa jadi cerita-cerita masa silam itu ya tidak diketahui oleh sahabat tabi'in, dan kalau tidak diketahui oleh generasi-generasi awal, ya mungkin generasi belakangan tidak tahu juga. Oleh karena itu dalam kajian para ulama untuk menyebut cerita-cerita yang berasal atau bersumber dari anak turun Israel ini, itu dinamai Israiliyah. Israiliyat dijamakkan karena ceritanya tidak satu, tapi banyak cerita. Makanya dipakai istilah jamak Israiliyat. Nah, lalu secara teoritis didefinisikan, berarti Israiliyat itu adalah cerita-cerita masa lalu yang bersumber dari, terutama yaitu Yahudi, yang kedua baru dari sumber Nasrani. Ini definisi yang umum ya, yang digunakan oleh para peneliti, pengkaji ya, sejarah dan juga Al-Quran. Jadi cerita-cerita yang berasal dari Ahlul Kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, itu disebut dengan Israiliyat. Tapi Muhammad Husain Ad-Dhahabi di dalam At-Tafsir wal Mufassirun dan beberapa buku yang lain, termasuk buku yang saya share di kolom chat itu, menjelaskan bahwa Israiliyat itu sebenarnya maknanya bisa diperluas. Tidak saja cerita masa lampau yang bersumber atau berasal dari Ahlul Kitab Yahudi Nasrani, tapi semua cerita masa lalu yang eh, ya yang sampai kepada kita, sumbernya bisa dari mana saja sebenarnya. Tidak saja dari Ahlul Kitab, tapi juga dari mungkin pemeluk agama-agama lainnya, Zoroaster, Hindu, Buddha, aliran kepercayaan, dan lain-lainnya. Yang penting cerita-cerita itu tidak ada kaitannya dengan ajaran agama, maka bisa dikategorikan atau disebut dalam istilah atau dengan istilah Israiliyat. Ini definisi yang lebih general atau lebih umum yang disebutkan juga oleh Muhammad Husain Ad-Dhahabi. Lalu ada yang bertanya, kalau definisinya sedemikian luas, Israiliyat itu kemudian semua cerita masa lalu yang didapat dari siapapun dan dari manapun, kenapa dinamai Israiliyat, Pak? Kenapa dinisbatkan kepada anak turunnya Israel atau Yakub? Ya, spesifiknya Yahudi gitu. Kenapa harus disebut dengan nisbat ke sana? Tidak disebut kisah gitu saja atau kisah gitu saja. Nah, lalu dijawab, pemilihan nama Israiliyat yakni nisbat kepada terutama Yahudi itu karena memang jumlah cerita-cerita itu secara kuantitatif itu banyak diperoleh dari klan Yahudi dibanding dengan sumber-sumber non-Yahudi. Kalau dihitung ya, secara kuantitatif, kemudian di persentase jumlah cerita-cerita masa lalu itu, kebanyakan aglabiyahnya itu memang diperoleh dari sumber Yahudi, di mana Yahudi ini anak cucu Israel, ya, Nabi Yakub. Karena itulah maka dinamai Israiliyat. Nah, ada nggak di dalam ajaran agama kita, khususnya dalam tafsir dan dalam hadis, cerita-cerita yang bersumber dari non-Yahudi? Banyak juga, tetapi tidak sebanyak yang bersumber atau berasal dari Yahudi. Dari kaum Nasrani ada, dari kaum Zoroaster ada, dari kaum-kaum yang lain juga ya ada juga gitu ya. Tapi
jalur transmisi yang paling banyak adalah dari kaum Yahudi. Makanya para ulama menyebut ya sudahlah, karena mayoritasnya didominasi sumber Yahudi, maka disebut saja dengan Israiliyat. Bukan berarti menafikan sumber lain seperti Nasrani, tetapi ini ala sabilil aghlabiyah, penamaan dengan menggunakan perspektif mayoritas, ya. Itu jawaban pertanyaan kenapa dinamai Israiliyat. Nah, ini harus dipahami ya, karena ini menjadi paradigma awal. Jadi nanti biar tidak salah paham. Lalu ada sebagian yang tetap tidak terima sehingga membuat istilah lain. Ya, kalau demikian Pak, berarti harus kita klasifikasi. Cerita yang bersumber dari kaum Nasrani ya kita sebut Nasroniyat. Yang bersumber dari kaum Yahudi ya kita sebut Israiliyat. Ya silahkan saja. Ya, itu soal pilihan-pilihan. Ya. Makanya dalam buku-buku kajian studi tafsir ulumul Quran, kita nanti juga akan menemukan, atau Anda kalau membaca menemukan istilah Israiliyat, Nasraniyat, itu nggak usah bingung gitu ya. Berarti kalau istilah itu digunakan, maka dia memisahkan berdasarkan sumber riwayat tersebut. Israiliyat, oh berarti ini sumber data ceritanya berasal dari kaum Yahudi. Kalau dia nyebut Nasraniyat, berarti itu sumber ceritanya dari kaum Nasrani. Nah, itu saja, tidak usah bingung ya. Tapi kalau ada menemukan data penulis atau peneliti menyebut Israiliyat, ya, walaupun asli perawinya itu dari kelompok Nasrani, Anda juga tidak usah bingung. Oh berarti ini sesuai penjelasan bahwa penamaan Israiliyat itu ala sabilil aghlabiyah, ya. Jadi berlaku umum, kendati pun sumbernya dari mana saja, termasuk dari kaum Nasrani. Oke, sekarang kita masuk dalam konteks studi tafsir, ya. Dalam kitab tafsir, ketika kita membaca, menelaah, terutama tafsir-tafsir yang terkategori ma'thur, tafsir-tafsir yang dikategorikan didominasi oleh riwayat-riwayat seperti tafsir Ibnu Jarir at-Tabari, tafsir Ad-Durrul Manthur karangan Imam As-Suyuti, tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Khazin, tafsir Ibnu Katsir, itu di dalamnya kan didominasi oleh riwayat atau didominasi oleh ma'thur. Nah, di dalam tafsir-tafsir yang dominan sumbernya itu ada ma'thur atau riwayat atau naql, pasti ada, ya, hampir bisa dipastikan ada cerita masa lalu, cerita Israiliyat. Nah, karena itu cara mengkritisinya itu kita gunakan metode dalam tradisi kritik riwayat. Kritik riwayat yang kemarin itu sudah kita diskusikan ketika mengkritisi data tafsir berupa sunnah Nabi, hadis Nabi, atau pendapat sahabat dan tabi'in. Jadi cara mendeteksi kemudian melakukan kritisisme itu sama karena dalam satu lingkup jenis sumber, yaitu riwayat. Karena masuk dalam rumah besar sumber tafsir riwayat atau ma'thur, maka cara kritiknya juga menggunakan metode kritik dalam ilmu riwayat. Apa itu? Ya kita meminjam ilmu kritik sanad dan kritik matan. Nah, hanya saja nanti pada tahap kritik matannya, matan itu berarti isi atau substansi ceritanya, nah itu ada kategori tersendiri.
yang sedikit berbeda dengan kategori yang sudah kita bicarakan pada saat kritik matan, yang matan itu berupa hadis atau berupa pendapat sahabat tabi'in minggu-minggu lalu. Ada sedikit perbedaan di aspek kritik matannya, kritik konten isi ceritanya. Tapi kalau pada tahapan-tahapan kritik riwayatnya, ya itu sama, ya, kritik jalur sanadnya itu sama. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, dan ini harus Anda ketahui, Anda catat dengan baik, karena ini menjadi metodologi. Ya. Nah, metodologi. Pertama itu Anda lakukan klasifikasi terhadap tema riwayat Israiliyatnya dulu. Ya, misalnya begini, Anda membaca tafsir Ibnu Jarir, ya, katakanlah dalam surat Al-Maidah, misalnya. Dari ayat 1 sampai ayat terakhir Anda baca, lalu Anda identifikasi cerita-cerita yang ada di dalam Al-Maidah itu, tafsir Al-Maidah Ibnu Jarir. Katakanlah ketemu berapa? 10 riwayat Israiliyat, riwayat masa lalu. Nah, dari 10 itu, maka harus langkah pertama tadi identifikasi, ya. Sudah Anda identifikasi, ketemu 10. Dari 10 riwayat, baru Anda klaster. Dibuat klaster. Klaster itu apa? Ya, dibikin kategori. Kategori pertama adalah riwayat-riwayat yang berbicara mengenai tema akidah. Nah, misalnya begitu, ya, Anda kategorisasinya berdasarkan tema pembahasannya. Yang kedua, ada riwayat-riwayat yang berisi seputar ahkam. Ahkam itu apa? Ya hukum-hukum gitu, ya. Yang ketiga, riwayat-riwayat yang misalnya terkategori selain 2 tadi. Ya, mungkin tentang akhlak, tentang mau'idhah, atau cerita pada umumnya. Nah, gitu, ya. Anda kategorikan. Oke, misalnya udah 3 kategori. Setelah terkategori dari 10 itu, katakanlah 3-nya ini bicara tema akidah. Lalu ada berapa? 4 ini bicara tentang ahkam, tentang hukum-hukum, ya. Lalu 3 sisanya itu bicara tentang mau'idhah dan kisah-kisah biasa, ya. Atau apa namanya itu? Ya, cerita secara umum, ya, non hukum dan non akidah. Jadi hanya detail-detail cerita masa lalu, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan hukum dan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah akidah. Oke, sudah di klaster, ya. Ya, 3 akidah, 4 hukum, 3 sisanya itu tentang mawa'id atau tentang mau'idhah ibrah, ya, untuk diambil ibrahnya. Nah, langkah setelah itu, setelah dikategorisasi, baru Anda lakukan kritik riwayatnya dulu. Ya. Kritik riwayat yang saya maksud adalah kritik sanad, maksud saya, ya. Nah, dalam konteks mengkritisi sanad, sekali lagi saya tekankan caranya sama dengan kritik sanad dalam pembahasan minggu sebelumnya, ya. Jadi yang kita gunakan adalah meneliti jalur perawinya ini, sanadnya ini. Fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Ya, pastikan, ya, masing-masing sanad ini, para perawi ini dianalisa personalitasnya, ya. Apakah dia orang yang terpercaya ataukah tidak terpercaya, ya kan? Thiqah atau ghairu thiqah, ataukah termasuk
kadhib, dan lain-lain itu ada dalam ilmu jarh wa ta'dil. Ini dalam rangka meneliti sanad ya. Jadi person to person ini betul-betul dilihat. Dan itu biasanya kalau mengenai riwayat Israiliyat itu sudah ada sebagian penjelasan orang-orangnya, perawinya ya tidak jauh dari mereka-mereka ya. Madrasah Mekah, madrasah Madinah, madrasah Irak. Tidak jauh kategorisasinya dari lulusan 3 aliran madrasah utama ya pada era sahabat waktu itu. Nah, Anda lihat satu persatu jalur sanadnya. Nah, ketika sudah dilihat menggunakan tadi ilmu jarh wa ta'dil untuk melihat satu persatu perawinya, lalu menggunakan naqdus sanad, kritik sanad untuk melihat tingkat ketersambungan antara satu perawi dengan perawi lainnya. Nah, maka kesimpulan akhirnya ya, kesimpulan akhir dari hasil penelitian sanad itu ada kalanya sahih, ada kalanya dhaif, ada kalanya maudhu'. Ya, misalnya di klaster 3 saja. Pasti ya. Sahih ketika apa? Ya ketika jalur sanadnya itu muttasil, sambung sinambung antara perawi terakhir sampai perawi pertama di kalangan sahabat. Kalau itu hadisnya adalah hadis mauquf. Ya, terkategori riwayat mauquf berarti kan berhenti di sahabat. Atau berhenti di tabi'in. Nyambung tapi tidak ada keterputusan setelah Anda teliti. Bisa jadi sanadnya sambung. Tapi apakah ketika sambung lantas sahih? Belum tentu. Kita lihat person to personnya tadi. Rijalnya itu. Ilmu jarh wa ta'dilnya itu harus kita gunakan. Bagaimana komentar para ulama terhadap satu persatu jalur periwayatan ini. Itu kita lihat. Apakah dia thiqah, apakah dia mungkar, apakah dia kadhib, apakah macam-macam lah, itu komentarnya pasti ada. Tinggal Anda lihat di buku-buku hadis, di buku-buku sirah, nah itu insya Allah sudah ketemu. Oke, setelah Anda lihat semua, ternyata tidak ada masalah. Berarti sahih kategori hasil kategori kritik sanadnya. Anda simpulkan sanad riwayat Israiliyat ini sahih. Begitu ya. Tapi kalau ada permasalahan, ya misalnya terputus beberapa jalur, berarti kan itu dhaif jatuhnya, lemah. Karena ada satu atau dua perawi yang terputus. Ya. Atau tidak terputus, hanya saja kualitas dan personalitas dari perawi ini, satu atau dua jalurnya, itu dipertanyakan oleh para ahli hadis. Misalnya ini dikenal sebagai al-kadzub, pembohong misalnya. Nah, kalau ada salah satu jalur periwayatnya itu secara personalitas dinilai pembohong, itu juga jadinya dhaif. Jalur persanatannya ini ada yang dhaif, yang lemah. Nah, kalau sampai kelemahannya itu tadi akdzabul kadzib misalnya, penilaian para ulama ini pembohong, ya bahkan ahli penyebar hoax. Nah, kalau sampai pada tahap itu biasanya ulama akan memberikan kesimpulan riwayat itu karena ada salah satu di antara jalur perawi itu yang dikenal oleh para ahli hadis sebagai pembohong. Nah, bisa jadi si ini yang membuat cerita palsu. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, oke ya. Jadi pertama itu Anda lihat apa tadi sanadnya ya. Setelah diklasifikasi, kritik sanadnya, langkah-langkah kritik terhadap sanad, ikutilah langkah-langkah kritik dalam tradisi ya kritik sanad dalam ilmu hadis. Sama. Anda tahrid dulu, lalu Anda lihat masing-masing personal yang terlibat dalam periwayatan hadis itu,
bagaimana pendapat para ulama terdahulu mengenai masing-masing orang ini, ya, lalu tingkat ittisolnya, ya, ketersambungan dari satu perawi ke perawi lainnya. Itu semua Anda nilai, baru bisa terakhir disimpulkan apakah sahih, apakah dhaif, ataukah maudhu, jalur sanadnya ini. Nah, itu pertama. Nah, baru nanti melangkah kedua, masuk dalam kontennya, ya. Konten itu kalau dalam bahasa hadis itu matan, al-matan, isinya, isi riwayat Israiliyat tadi. Kalau isinya itu misalnya muwafiqun lisyariah, tadi dibagi menjadi 3, ya. Muwafiqun lisyariah, sesuai dengan syariat agama, maka kita terima itu berarti al-asil fit tafsir. Gitu, ya. Tapi kalau mukhalif, ternyata isi dari riwayat itu mukhalif, maka itu nanti akan kita tolak dan kita kategorikan sebagai ad-dahil fit tafsir. Nah, yang ketiga ada yang namanya maskutun anhu. Maskutun anhu itu ternyata setelah kita teliti dan kita baca matan atau isi cerita tersebut, di dalam hadis, di dalam Al-Quran itu ternyata tidak ada penjelasan yang menyatakan secara jelas status cerita ini. Apakah dusta ataukah benar. Tidak ada keterangan yang jelas. Makanya disebut dengan maskutun anhu. Syariat mendiamkan riwayat itu. Nah, terhadap sisi cerita yang maskutun anhu, biasanya, ya, ketika kita melakukan kritik, ya, itu harus melakukan tindak lanjut, langkah setelahnya, dengan cara apa? Mencari padanan cerita lainnya, baik dari hadis maupun mungkin dari isyarat-isyarat ayat Al-Quran atau dari kitab-kitab sirah, untuk memastikan apakah isi riwayat Israiliyat yang terkategori maskutun anhu ini bisa dinaikkan statusnya, ya, bisa diterima sesuai dengan syariat, atau sebaliknya justru malah tertolak. Nah, sehingga kalau ada riwayat lain yang mendorong agar dia naik status menjadi muwafiq li syariah, bisa diterima oleh syariat, ya, maka kesimpulan akhirnya dari yang maskutun anhu, ya, itu kemudian menjadi muwafiq li syariah. Jadi dia bisa diterima oleh syariat. Tapi kalau setelah kita cari, justru hasil pencarian terhadap riwayat lainnya itu menegaskan bahwa isi cerita ini bertentangan dengan syariat, ya sudah, berarti kita kategorikan sebagai ad-dahil. Jadi kalau mukhalif, ya itu kita sebut ad-dahil. Kalau muwafiq li syariah itu kita kategorikan al-asil fit tafsir, otoritatif, ya, data yang otoritatif. Itu klasternya, ya. Klaster dari substansi materi cerita yang kita dapatkan. Nah, jadi nanti Anda gabungkan itu kritik sanadnya. Oh, sanadnya tadi yang pertama ternyata sahih. Kalau sahih berarti itu masuk al-asil fit tafsir, otoritatif, valid. Tapi kalau dhaif sanadnya, apalagi maudhu' sanadnya, berarti ini kategorinya adalah dahil fit tafsir. Tinggal dahilnya itu bisa dahil yang sifatnya ringan, yasiran, bisa yang syadidan, yang jenis dahil yang berat, ya. Yang kategori berat itu, ya, misalnya ada unsur maudhu'nya. Jadi cerita ini cerita bohong misalnya. Itu berarti dahilnya dahil syadid. Ya. Lalu substansi ceritanya itu juga bertentangan atau mukhalif li syariah, bertentangan dengan syariat. Nah, ini bisa jadi dahilnya dahil syadidan. Nah, contohnya bagaimana, Pak? Contohnya. Nah, contoh sebagian mungkin tadi sudah dibaca, ya. Jadi misalnya
yang dari jalur sanad. Sanadnya itu dianggap oleh para ulama sahih ya. Ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, juga ada dalam tafsir Ibnu Jarir mengenai cerita Atha bin Yasar ya, yang bertanya kepada Abdullah bin Amr, di mana Abdullah bin Amr ini orang Yahudi yang sudah masuk Islam. Atha bin Yasar tanya, wahai Abdullah bin Amr, tolong Anda ceritakan bagaimana Nabi Muhammad itu digambarkan dalam kitab suci Anda Taurat. Lalu ditanya itu Abdullah langsung jawab, wahai Atha, Nabi Muhammad itu digambarkan dalam kitab kami Taurat itu sama dengan apa yang digambarkan dalam Al-Quran Al-Karim. Lalu dia nyebut, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli ismukal mutawakkil laisa bifadhin wala ghalidin wa la yaqbidahullahu hatta yuqima bihil millah al-auja, dan seterusnya. Nah, itu kan sama sifatnya Nabi dengan siapa? Yang ada di Taurat sebagaimana informasi Abdullah dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Atau masih penasaran, benar nggak ini omongannya Abdullah ini? Nah, atau lalu konfirmasilah kepada Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini salah satu rabi Yahudi yang sudah masuk Islam juga. Kalangan sahabat juga, sahabat yang termasuk sahabat senior ya. Tapi dulunya seorang Yahudi. Tanya, Mas Ka'ab, saya dapat kabar dari Bang Abdullah, katanya Nabi begini-begini ya digambarkan dalam kitab Taurat. Apa yang dikatakan oleh Abdullah itu benar, wahai atau kata Ka'ab. Nah, setelah ditelusuri ini riwayat oleh Ibnu Katsir ya, melalui tahrir dan analisa sanad, ternyata ini bagus semua ya jalur periwayatannya. Dan dari sisi konten atau dari sisi kritik matannya, cerita ini kan substansinya tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan agama kita. Maka kita simpulkan bahwa riwayat Israiliyat yang dinukil dari Atha bin Yasar Atha bin Yasar dari Abdullah bin Amr dan dari Ka'ab al-Ahbar ini adalah data tafsir yang otoritatif, yang valid, bisa kita terima. Atau dalam istilah teknis kita itu kita sebut al-asil fit tafsir. Kenapa sanadnya oke, tidak menjadi masalah setelah dikaji, matannya juga tidak bertentangan dengan apa? Tidak bertentangan dengan syariat agama. Nah, gitu. Nah, contoh yang kedua, misalnya ketika ada riwayat yang disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Adnya, ini ada riwayat dilansir dari Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi. Jadi Ibnu Katsir dari Abdurrahman bin Abi Hatim ya. Di situ sebuah asar ketika menafsirkan surat Qaf itu ya. Nah, di situ disebutkan katanya Ibnu Abi Hatim itu mendapat cerita dari bapaknya. Nah, bapaknya itu dari Muhammad bin Ismail Al-Mahzumi. Al-Mahzumi dari Laith bin Abi Sulaim. Baru dari Mujahid bin Jabir. Mujahid dari Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas. Sepupunya Nabi. Jadi Mujahid ini salah satu santrinya Abdullah bin Abbas yang banyak meriwayatkan tafsir dari Ibnu Abbas. Dalam asar ini Ibnu Abbas mengatakan khalaqallahu tabaraka ta'ala min wara'i hadhil ardi bahran muhitan biha thumma khalaqa man wara'a dhalikal bahr jabalan yuqalu lahu Qaf sama'ud dunya marfu'atun alaihi thumma khalaqallahu ta'ala min wara'i dhalikal jabal ardan mithla tilkal ardi sab'a marrat, dan seterusnya panjang riwayatnya. Intinya dalam asar ini disebutkan Ibnu Abbas mengatakan, menceritakan bahwa tentang apa adanya proses penciptaan semesta oleh Tuhan ya,
eh, bahwa bumi itu dicipta 7 lapis, kemudian di setiap lapis itu ada gunung namanya Gunung Qaf yang itu menjadi tumpuan bagi bumi. Lapis 1 ya ada Gunung Qaf yang menumpu, lapis 2 gitu sampai 7 lapis. Di setiap lapis ada langit, ya ada bumi, ya ada lautan. Ini riwayatnya panjang ya. Baru di ujung riwayat itu dia mengatakan mengutip ayat wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Nah, ini cerita ya, Israiliyat cerita. Ibnu Abbas mendapat cerita ini tentu dari kaum Yahudi yang sudah masuk Islam gitu ya. Nah, setelah diteliti status perawi-perawi yang terlibat di dalam riwayat ini, ada perawi yang kitok terputus. Nah, kalau ada keterputusan sanad perawi berarti ini masuknya dhaif kan? Oke, dhaif. Kalau dhaif sanadnya berarti masuk dahil. Itu baru analisa sanad. Baru lalu kita analisa matan. Matannya kita analisa. Ternyata Ibnu Abbas itu punya banyak qaul di sini. Lalu Mujahid, muridnya itu juga punya banyak qaul ketika dicari dalam jalur riwayat yang lain. Di antara qaul lainnya Ibnu Abbas ketika nafsirkan qaf itu adalah beliau mengatakan qaf itu ismun min asma'illah. Ibnu Abbas mengatakan demikian. Lalu Mujahid mengatakan harfun min hurufil hija. Ini adalah huruf hijaiyah. Qaf itu. Nah, ini ada bandingan-bandingan qaul yang lain, pendapat yang lain di luar pendapat yang atas tadi yang sudah disampaikan yang sanadnya dhaif. Nah, ketika dihadapkan ya antara sanad dhaif dengan sanad yang sahih, kemudian konten atau matan daripada isi riwayat Israiliyat antara yang pertama dengan yang kedua, kesesuaiannya dengan logika ya, maka yang kedua ini jauh lebih bisa diterima baik dari sisi sanad maupun dari sisi kontennya. Kalau riwayat yang pertama tadi isinya kan kayak semacam apa ya, ya cerita-cerita yang ya khayalan ya, khoyal atau mirip-mirip dengan legenda begitu. Oh, ada Jabal Qaf, ada ini sehingga apa kalau itu sering diceritakan, nah ini bisa berbahaya juga ya karena berkaitan dengan persoalan akidah gitu ya, tentang penciptaan semesta gitu. Sementara dalam Al-Qur'an itu tidak ada penjelasan secara tegas ya mengenai Qaf, bahwa Qaf itu adalah jabal. Tidak ada ayat-ayat yang menjelaskan itu. Penciptaan langit dan bumi itu juga seperti itu. Ya, tidak ada isyarat yang tegas mengenai apa yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas dalam surat Qaf tadi itu. Nah, sehingga bisa kita simpulkan penjelasan Ibnu Abbas yang pertama itu adalah masuk ad-dahil. Ya, data tafsir Israiliyat yang tidak valid, tidak otoritatif, atau kita sebut ad-dahil fit tafsir. Yang asil mana Pak? Yang asil pendapat Ibnu Abbas yang lain, yang kedua, yang dia katakan ismun min asma'illah. Qaf itu adalah nama di antara nama-nama Tuhan. Atau pendapat Mujahid, muridnya, Qaf itu ya huruf satu huruf hijaiyah. Nah, itu lebih bisa diterima oleh akal ya. Seperti halnya huruf shad, huruf nun, huruf to, sin, alif, lam, mim itu kan huruf hijaiyah, huruf muqatta'ah ya, alif bata ya. Nah, kayak begini kira-kira praktek di dalam melakukan studi kritik terhadap riwayat Israiliyat. Nah, bagaimana dengan cerita-cerita Israiliyat yang sudah turun-temurun seperti kisah Nabi ya, yang sering kita dengarkan dan kita sampaikan kepada anak-anak didik itu. Nah, cerita-cerita seperti itu tentu adalah cerita-cerita yang sudah terverifikasi tingkat kebenarannya.
sudah terverifikasi tingkat kebenaran baik sanadnya maupun isinya. Sehingga para ulama-ulama dulu kemudian menyampaikan di dalam pengajaran-pengajaran mereka terhadap santri-santri pada murid-muridnya. Bahkan banyak yang menulis Qasasul Anbiya. Ibnu Katsir punya bukunya Qasasul Anbiya. Jalaluddin Asyuti juga punya bukunya, banyak yang menulis itu. Dan sumbernya semua adalah Israiliyat. Tapi Israiliyat yang kemungkinan sudah diteliti jalur sanad dan matanya. Jadi kita bisa menceritakan. Kalaulah misalnya masih ada bagian-bagian dari cerita itu yang belum terverifikasi jalur sanad dan matanya, mungkin itu dianggap oleh ulama zaman dulu masuk dalam kategori al-maskut anhu. Ya, Israiliyat yang kontennya itu ya belum diketahui apakah ini bertentangan dengan syariat ataukah bersesuaian dengan syariat. Yang kita sebut maskutun anhu tadi. Kalau al-maskut anhu, memang sebagian ulama membolehkan untuk diceritakan. Nah, gitu ya. Sebagai apa namanya tambahan informasi. Nah, atau diyakini cerita-cerita itu adalah tidak bersangkut paut dengan usulul aqidah wa usulul ahkam, tetapi ini adalah bersangkut paut dengan cerita mawa'id. Mau'idah apa ya, pengingat-pengingat saja sebagai sesuatu yang bisa diambil pelajaran, maka diceritakan turun temurun, jadi dianggap tidak bermasalah. Ya misalnya tentang detail-detail Ashabul Kahfi, namanya siapa, itu kan masuk mawa'id, tidak masuk akidah, tidak masuk hukum, makanya diceritakan dalam kitab-kitab tafsir ya. Atau misalnya cerita tentang kapalnya Nabi Nuh, lebarnya ya disebut berapa, panjangnya itu 90 dhira', panjang lebarnya 50 dhira', lalu dicat ya kan, bagian dalam, bagian depan, lalu ada lekungan untuk menyimpan air dan lain-lain. Itu kan ada gambaran cerita masa lalu seperti itu, dan itu diceritakan banyak sekali dalam buku-buku, termasuk dalam buku kitab tafsir. Jadi seandainya pun cerita-cerita itu belum terverifikasi sanad dan matanya, paling tidak kita husnudzon bahwa ceritanya itu tidak berkaitan dengan usul akidah dan tidak juga terkait usulul ahkam, tapi itu cerita hanya terkait dengan mawa'id wal ibrah. Jadi terkait dengan cerita-cerita yang dihadirkan sebagai instrumen untuk pengingat dan pelajaran saja, sehingga tidak menjadi masalah. Nah, gitu ya. Tinggal kita nanti sebagai pengkaji dan kritikus tafsir harus memilah-milah dengan prosedur dan metodologi yang tadi saya sampaikan. Nah, itu tafsir. Kalau kaitannya dengan dakwah bagaimana Pak? Boleh nggak menyampaikan itu ke audiens, ke jamaah? Sebagian mengatakan boleh dengan Anda memberikan catatannya. Sebagai dai itu Bapak Ibu ada cerita Israiliyat Bapak Ibu, tetapi menurut para ulama memang ini sanadnya bermasalah ya, tetapi dari sisi substansi cerita tidak menjadi masalah walaupun sanadnya ada yang terputus dan lain-lain. Nah, sengaja akan saya sampaikan dalam rangka kita ambil pelajarannya. Bukan kita percaya rentetan kisahnya, tetapi kita ambil pelajarannya. Nah, itu boleh ya dengan memberikan notifikasi atau catatan begitu sehingga jamaah aware gitu ya. Ya, mirip dengan ya cerita-cerita dongeng, misalnya Anda diceritain dulu tentang kancil nyolong timun gitu ya. Itu kan tidak terjadi beneran gitu ya. Tetapi guru-guru, orang tua itu nyeritain itu kepada anak-anaknya. Apakah harus mempercayai peristiwa narasi kancil nyolong timunnya? Kan enggak. Yang ingin disampaikan oleh orang tua dan guru-guru itu adalah amanat yang ada di dalam cerita itu atau pesan yang ada di dalam cerita itu, yaitu
jangan suka mencuri. Kan itu pesannya. Nah, kira-kira begitu kalau dalam konteks dakwah. Jadi bedakan ya dalam konteks kritik tafsir, kajian akademik ilmiah dengan kepentingan dakwah di tengah masyarakat. Nah, kalau nanti Anda ingin dakwah, ya silahkan saja dengan memberikan catatan ya. Tetapi karena Anda sudah belajar tentang kritik tafsir, ya sebisa mungkin kalaulah memberikan cerita Israiliyat kepada jamaah, itu diambil yang tidak ada kaitannya dengan tema-tema akidah atau usulul ahkam, hukum-hukum pokok ya. Ya, ambil yang ada kaitannya di luar dua tema itu saja biar lebih aman ya dari sisi kajian akademik. Nah, saran saya seperti itu. Ya, cerita-cerita Nabi yang sudah sering kita dengar itu tidak menjadi masalah kita sampaikan dalam pembelajaran-pembelajaran dan juga mungkin dalam ceramah-ceramah. Oke, itu beberapa catatan tambahan ya. Kalau mengenai apakah Israiliyat hari ini masih ada atau tidak, ya kalau mereproduksi cerita mungkin ada ya, tetapi mungkin jumlahnya sedikit ya. Karena kita kan jauh sekali masa dari masa sahabat itu 14 abad. Jadi paling hanya repetisi atau mengulang cerita dari generasi terdahulu, baca kitab tafsir, oh ini ceritanya, lalu kita repetisi, kita ulang-ulang kita sampai hanya itu. Jadi tidak mengarang cerita yang sama sekali baru itu ya. Hampir mungkin tidak mungkin ya. Tidak mungkin kita melakukan reproduksi cerita lagi. Kalaupun kita buat cerita itu ya cerita sendiri, cerpen sendiri ya. Bukan Israiliyat jatuhnya. Nah, itu. Lalu apa yang kita kaji, Pak? Itu yang kita kaji ya apa yang sudah ditulis secara repetitif oleh para ulama dari generasi ke generasi, itu yang kita kaji. Dalam tafsir A, tafsir B itu yang kita kaji ya. Karena ini kan cerita zaman dulu ya, cerita jadul ya. Cerita zaman dulu. Ya, sebagian dan banyak itu diceritakan cuplikan-cuplikannya dalam Al-Qur'an dan yang dikutip oleh Al-Qur'an kayak cerita Nabi Yusuf ya bagaimana dia. Kalau itu jelas itu adalah cerita Israiliyat yang bisa kita terima, cerita masa lampau yang bisa kita terima. Cerita tentang 3 orang yang terpenjara dalam goa misalnya ya, lalu berwasilah dengan amal solehnya masing-masing. Itu Israiliyat, tapi Israiliyat yang bisa kita terima. Bahkan Nabi menceritakan Israiliyat itu kan. 3 orang yang diuji oleh malaikat itu diceritakan Nabi, hadisnya sahih, itu Israiliyat juga, tapi Israiliyat yang muwafiqun syariat, yang sesuai dengan syariat. Kenapa diceritakan oleh Nabi? Karena Nabi ingin memberikan pelajaran gitu ya. Jadi tiga-tiganya ini kan orang yang diuji oleh Allah. Ada yang kepalanya botak, ada yang kulitnya, mohon maaf, belang-belang gitu ya. Ada yang buta gitu. Lalu didatangi malaikat untuk diuji mereka ke dalam ujian kesuksesan kaya raya. Ya, yang 2 gagal, yang 1 yang buta itu dia kemudian berhasil. Nah, itu kan cerita masa lalu, Israiliyat kategorinya. Tapi kenapa Nabi menyampaikan? Ya karena sahih isinya dan substansinya sejalan dengan risalahnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu diceritakan oleh Nabi. Lalu diceritakan kembali oleh sahabat, lalu ditulislah oleh generasi-generasi setelahnya dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab tafsir. Nah, jadi tidak semua Israiliyat itu kita tolak ya, ada yang kita terima, ada yang kita tolak dengan kategori-kategori dan langkah-langkah analisa seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Saya kira seperti itu ya secara umum. Loh, waktunya sudah 9.25 ya. Berarti terlambat sekali. Biasanya baru jam berapa tadi? Tadi lama ya. Oke. Mohon maaf ya, saya nggak ngeh, asik ngomong saja. Ya, mudah-mudahan sudah dicatat dan dipahami dengan baik. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada tanya jawab karena waktunya lampau ya, sudah lewat.
Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Bapak. Baik, saya izin ya.